apa kabar Anda semua? Hari ini saya kira kita memasuki hari pertama 7 tahun pemerintahan Jokowi. Ini karena kemarin ya mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, mereka menyebutnya 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Tapi kalau untuk Jokowi kan 7 tahun gitu ya, Bung Rocky. Ini menarik. Tapi saya akan membacakan salah satunya. Ini memang mahasiswa kemarin ketemu. Nah, ini ada satu meme yang cukup menarik nih, Bung Rocky, yang bawa mahasiswi lagi jaket kuning. Ini tadinya saya pikir jaket hijau makaranya, rupanya biru nih. Jadi katanya dia begini bunyi yang spanduk yang bukan poster yang dibawa begini. Jokowi, bekerjalah layaknya tuyul, nggak pernah kelihatan, nggak butuh pujian, nggak gila jabatan, nggak usah mencari perhatian, tapi hasilnya jelas, negara amblas. Ini saya kira khas. Saya nggak tahu meme ini apakah memang ini foto yang diambil di lapangan atau ini hanya meme. Tapi ini bahasanya khas mahasiswa nih ya, Bung Rocky ya. Ya, itu mau meme atau mau mural itu tetap itu poin yang hendak diucapkan oleh publik melalui mahasiswa tuh. Ya. Bahwa ada tuyul di istana tuh. Dan tuyulnya bisa gentayangan sampai ke Banjarmasin kemarin. Ya. Oke, sebelum kita ngomongin Banjarmasin, ini kasusnya saya kira menarik sekali karena Presiden Jokowi ternyata tidak menemui mahasiswa, tapi lebih memilih meresmikan sebuah pabrik biodiesel. Tapi sebelumnya bahas dulu mahasiswa ya, karena kemarin ini untuk pertama kali ini demonya aman lah, nggak ada aksi kekerasan dari polisi dan ada pejabat tinggi pemerintah yang mau menemui, ya ini Pak Muldoko gitu. Dan Pak Muldoko ketika bertemu dengan mahasiswa dia menyatakan bahwa nggak mudah mengelola negara seperti Indonesia ini, dan Presiden Jokowi sudah bekerja keras dan berhasil mengendalikan COVID, ekonomi juga tumbuh baik. Ini pernyataan dari Muldoko. Ya, dengan kalimat itu Muldoko aman, nggak akan di reshuffle. Kira-kira begitu kan intinya tuh. Jadi mesti puja-puji dulu, walaupun yang ditunggu sebetulnya adalah presiden. Tapi mahasiswa saya kira pasang kuda-kuda juga bersiap-siap. Sebab mereka takut nanti demonya tuh dikudeta sama Muldoko. Diambil alih oleh Pak Muldoko sebagai pimpinan demo. Kalau itu yang terjadi baru publikasi poin. Udah sekalian aja Pak Muldoko rubah ADART BEM se-Indonesia supaya beliau bisa jadi ketua BEM gitu kan. Kalau belum bisa rubah ADART minta tolong Yusril Issa Mahendra itu kan begitu sebetulnya. Tapi sekali lagi seluruh keterangan Muldoko itu yang nggak ada didengar karena barusan 20 jam sebelumnya FNN mengumpulkan analis terbaik di Indonesia, baik yang dari dalam rezim maupun yang dari luar, untuk memperlihatkan bahwa nggak ada satupun prestasi Presiden Jokowi selama 7 tahun. Jadi percuma Pak Muldoko kalau itu di headline kan itu semacam olo-olo aja, supaya tidak di reshuffle. Nah, saya anukan sedikit, saya luruskan sedikit. Jadi yang mengumpulkan kami dan FNN. Jadi nanti kami protes lagi orang gua yang suka bina. Oke. Tapi apapun memang ada sebuah diskusi yang sangat menarik. Kebetulan saya sendiri yang mandunya ya, itu ekonomi luar biasa. Semua kesimpulannya nggak ada. Baik pendukung ekonomi pendukung pemerintah, pengajar di Megawati Institute maupun ekonom oposisi, kesimpulannya nggak ada yang bagus. Tapi tiba-tiba Pak Muldoko bilang bahwa ekonomi bertumbuh baik. Ya itu akibatnya kalau Pak Muldoko sekedar ingin menyenangkan seseorang yang lagi ngurus ATM-nya di Banjarmasin. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, itu versi ekonom. Versi mahasiswa ada beberapa menteri pejabat Jokowi yang raportnya merah itu, yang ada istilahnya dapat E nilainya, drop out. Itu siapa saja? Ketua KPK Firly Bahuri. Wah, rupanya mahasiswa udah mulai nganggap bahwa KPK ini bagian dari rezim ya, Bung Rocky. Kemudian Menko Polhukam Mahfud MD, Menkom HAM Yasona Lawli, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Stek Dikti Nadiem Makarim, Jaksa Agung ST Burhanuddin. Terus kemudian ada remedial, nilainya D gitu. Wah, ini bagus juga, dan mereka masih ada hati lah kalau ngasih nilai D. Menko Maritim Luhut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Saya kira kita kalau daftar terbaru kita tambah lagi Menteri Menpora ya. Sekarang Indonesia yang sedang dihukum oleh lembaga anti doping internasional ini, nggak boleh duduk di organisasi-organisasi di
jadi lembaga badan-badan olahraga regional, kontinental maupun internasional. Kemudian kalau ikut juga tidak boleh mengibarkan bendera Indonesia. Dan yang lebih berat lagi, Indonesia memang sudah akan jadi tuan rumah beberapa event, Bung Rocky, tapi harus didampingi oleh negara lain, oleh Jepang, gitu, lembaga anti dopingnya. Jadi perlu kurator gitu. Ya, kurator, pengampuan kalau dalam bahasa hukumnya yang diampu, ya. Dan memang ini Indonesia dalam soal doping kemarin itu jadi olok-olok dunia sebetulnya buat borok Indonesia itu. Dan itu sebetulnya yang membuat bendera merah putih itu nggak mungkin dibanggakan. Jadi kita mesti terima fakta itu karena kelalaian dan kecerobohan dalam negeri, akibatnya kita di-ban, disuspend untuk beredar di fora global sports itu. Tapi sekali lagi, kalau mahasiswa ngasih poin begituan, itu artinya satu rejim memang udah rapuh dan udah buruk kan. Karena menteri-menteri utamanya udah dikasih nilai E itu, termasuk KPK. Lalu soal sistem hukum kita tuh. Tapi selalu di cebong-cebong ini menganggap bahwa ya itu kan bukan penilaian pada eksekutif dong. Kalau kehakiman memburuk ya itu kan ada independensi hakim yang asal memutuskan tuh. Sebetulnya justru itu yang dikritik, bahwa hakim itu tidak independen, bahwa KPK tidak independen, sehingga dianggap ini satu paket rezim. Karena itu kalau kita sebut teori rezim, itu bukan sekedar eksekutif dipisahkan dengan legislasi yudikatif, itu satu paket yang disorot oleh LBH, disorot oleh ICW, bahwa ini paket yang betul-betul buruk. Di dalamnya mau ada pembagian tanggung jawab, dan nggak ada soal. Karena Presiden Jokowi tetap kepala negara yang harusnya kasih sinyal pada soal hak asasi, soal keadilan, dan ya masuk akal kalau nilainya memang E. Ada nilai. Itu nggak D ya. Kalau lebih buruk dari E sebetulnya D. Oh ya. Walaupun E paling belakang. D artinya dungu. Saya sudah duga. Ini kalau Anda jadi dosen, Anda ngasih kriteria sendiri ya untuk penilaian ya. Oke. Jadi kita pindah dulu, karena kemarin ternyata kenapa Pak Muldoko yang menemui para mahasiswa ini, Pak Jokowi seperti Anda sebut tadi itu ke Kalimantan Selatan. Dia meresmikan pabrik biodiesel milik Haji Isam. Ini, nah orang kalau bicara soal Haji Isam, kemudian orang kan teringat dengan satu, dia adalah wakil bendahara umum pada tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres lalu. Kedua, ada kasus suap pajak gitu, yang bahkan waktu itu ramai karena sampai berkasnya, satu truk berkas-berkas pajak itu dibawa kabur. Nah tiba-tiba dalam situasi ketika di tengah persoalan kasus hukum semacam ini, meskipun belum dibawa ke pengadilan, tapi sejumlah saksi di pengadilan sudah menyebut namanya, Pak Jokowi meresmikan pabrik milik si tokoh ini. Ini kan saya kira kalau kita menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh Erick Thohir dan juga kampanye Erick Thohir, masalah akhlak gitu ya, masalah moralitas pemerintahan, Bung Rocky. Ya itu artinya nanti hakim akan memperhatikan tanggal dan peristiwa Pak Jokowi bertemu dengan Haji Isam itu. Tanggal ketika mahasiswa demo bertemu Haji Isam, dan peristiwa itu menunjukkan bahwa kalaupun masuk pengadilan nanti kasus Haji Isam itu, hakim akan terpengaruh dengan berita headline hari ini. Jadi itu yang kita sebut sebagai intervensi diam-diam. Kan kalau presiden tadi berakhlak, dia mestinya menghindari semua orang yang namanya pernah disebut di KPK tuh. Dia nggak mungkin pakai itu, menghindari itu, karena memang ya Haji Isam ya mungkin salah satu ATM-nya yang betul-betul signifikan itu sumbangan Haji Isam. Jadi Presiden Jokowi ini memang betul-betul yang nggak ngerti lah. Kan mestinya dalam keadaan semacam itu ada beeper di dalam integritasnya, ada bunyi bahwa jangan ke situ. Nanti jadi kontras dengan mahasiswa. Mahasiswa menuntut keadilan.
Jokowi justru lari dari tuntutan itu lalu pergi pada pasar gelap ketidakadilan itu kan. Kan soal Haji Isam ini kan orang bicara panjang lebar, tetap Haji Isam bisa seseorang yang dengan kemampuan lobbynya di backup dengan kapital, dia jadi semacam Perdana Menteri Indonesia bagian timur tuh. Karena banyak betul politisi yang berharap disokong oleh Haji Isam. Saya tidak mempersoalkan dari mana kapitalnya diakumulasi, tapi itu menunjukkan bahwa oligarki itu mungkin bukan sebut oligarki, tapi plutokrasi, plutokrat. Satu orang kaya bisa menguasai DPRD di 7 provinsi itu dengan segala macam fasilitas dan disiapkan. Nah, itu yang dikunjungi oleh Jokowi. Jadi Jokowi mengunjungi oligarki atau mengunjungi plutokrasi, itu plutokrat. Nah, bagian ini yang investor asing juga kan ngintipnya bagaimana Presiden Jokowi tidak bisa membedakan antara sesuatu yang harusnya bisa ditunda dan menemui mahasiswa, tapi justru menemui seseorang yang dibenci oleh mahasiswa, tuan. Ya. Semua mahasiswa tahu siapa Haji Isam itu dalam dan sepak terjangnya. Jokowi memihak Haji Isam, artinya memihak oligarki itu kontras etiknya tuh. Di situ Erick Thohir betul bahwa pemerintah dalam hal ini presiden tidak berakhlak. Ini saya cuma terus cerita Erick Thohir ya. Oke. Nah, sebenarnya begini, dalam kasus Haji Isam ini meskipun belum terbukti di pengadilan, apalagi kemudian kan Haji Isam ini bahkan melaporkan saksi yang menyebut namanya memberi suap kepada Angin Prayitno, ini salah satu pejabat di pajak yang menerima suap dari sejumlah perusahaan, salah satunya disebut-sebut John Lim gitu. Nah, Pak Jokowi kelihatannya tahu kok situasinya seperti apa, karena karena Pak Jokowi di situ menyebut bahwa saya hari ini datang ke sini, ini membela, jadi secara tidak langsung pembelaan dirinya. Kenapa? Karena pabrik ini biodiesel ini dengan investasi 2 triliun ini bakal menyediakan lapangan kerja yang sangat banyak. Itu pembelaan diri dari Pak Jokowi menjelaskan mengapa dia datang. Jadi mungkin dengan cara begitu Pak Jokowi ingin melihatkan bahwa saya itu pro rakyat yang sekarang sedang butuh lapangan pekerjaan. Tapi tetap keterbukaan informasi itu nanti orang persoalkan dari mana sumber investasi biodiesel itu. Apakah presiden sudah bisa bikin proyeksi bahwa itu akan bermanfaat itu? Karena selama ini yang kita sebut sebagai manfaat sebetulnya larinya itu pada kelompok atas doang, bukan pada kelompok bawah tuh. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh data Bank Dunia bahwa orang Indonesia itu mengalami disparitas dalam banyak hal. Tetapi yang lebih ajaib adalah orang kaya Indonesia nggak bertambah sebetulnya. Yang bertambah adalah kekayaan mereka. Jadi betul-betul orang kayanya tetap 2-3 orang atau 10 orang, tapi kekayaannya berakumulasi. Kalau orang kaya bertambah itu bagus, artinya ada perluasan orang kaya. Sekarang orang kayanya sedikit, tidak bertambah, tetapi kekayaannya yang bertambah. Lebih gila lagi, seluruh informasi kita tentang pendapatan negara itu tidak berasal dari orang kaya. Kan orang kaya dibujuk supaya ikuti tax amnesty. Kan artinya kelompok ini yang memang tidak mau bayar pajak, tapi dimanjakan. Sementara rakyat bawah dipajak habis-habisan. Nah, konteks ini yang mesti dipahami oleh Jokowi sebelum mengucapkan biodiesel itu akan menghasilkan lapangan kerja. Iya, tapi akumulasi biodiesel itu tidak menghasilkan pemerataan. Kan ini intinya tuh. Jadi betul-betul antara kurang akhlak dan kurang konsep ya beda-beda tipis. Ya. Saya kira bisa bilang itu Pak Jokowi juga mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua KPK. Kalau nggak salah saya baca di beritanya itu dalam kasus yang pajak dibawa kabur itu, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan dia sudah tidak mempersoalkan itu, gitu. Jadi yang kalau udah nggak dipersoalkan oleh Firly, boleh dong Pak Jokowi datang gitu loh, Bung Rocky. Justru itu yang disebut sebagai kesatuan kemerosotan akhlak itu terjadi dalam rezim kan. Kan Pak Firly juga tahu bahwa ya pasti di ujung juga nggak akan diproses. Jadi dari awal dia kasih sinyal aja, udah dia nggak persoalin lagi. Tapi dicatat oleh BEM kemarin bahwa 7 tahun Presiden Jokowi atau 2 tahun terakhir sama aja mentalnya tuh.
itu ketiadaan akhlak, ketiadaan keadilan, ketiadaan kemakmuran. Dan kalau kita tunjukkan itu dalam angka, ya memang terlihat. Tanpa kita mesti mengolok-olok bikin meme, kita kasih aja statistik yang dibikin oleh teman kita ekonom yang pinter itu, yang datanya itu ada di luar kepala. Awalnya itu menunjukkan kekacauan koordinasi makro di dalam kabinet sendiri itu. Dan Faisal Basri yang kemarin justru seperti ngamuk. Lalu ada wartawan nanya ke saya, Bang Rocky nggak nyesel tuh atau tidak kecewa dengan Jokowi? Kan mahasiswa kecewa, Faisal Basri kecewa. Saya bilang saya nggak kecewa. Kenapa? Ya karena dari awal saya nggak memilih kan. Yang kecewa itu mereka yang memilih sebetulnya kan. Kalau kita santai-santai aja, yang dari awal kita tahu pembohong, kok bagaimana baru sekarang tahu pembohong? Ya udahlah, biar kekecewaan itu dinikmati oleh mereka yang tadinya mendukung secara membabi buta. Tapi penting berubah pikiran karena menemukan fakta atau statistik yang berbeda. Ya. Oke, jadi posisi Anda sama dengan ekonom Antoni Budiawan yang juga menyatakan dia, saya nggak kecewa. Saya tidak, sejak awal saya tidak ya. Nah, tapi kan gini, di tengah situasi semacam itu kan kemarin juga kita mendengar agak aneh ya kalau tiba-tiba ada yang mendorong-dorong Pak Jokowi sampai 3 periode gitu. Nah, tetapi soal 3 periode Pak Jokowi ini belum terwujud. Tapi ada satu tokoh yang sekarang sedang berjuang untuk memimpin sebuah lembaga untuk jadi 3 periode, yakni Ketua BBNU, Said Agil Syirat ini, karena dia kelihatannya akan mencalonkan kembali dalam Muktamar NU, dan sekarang bersaing dengan Yahya Stakuf, ini dulu mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, dan mulai disinggung-singgung soal regenerasi. Nah, saya kira menarik juga ya, ada seorang pemimpin lembaga ormas semacam NU gitu, kemudian ingin sampai 3 periode. Jadi ini kayak BEM nanti itu ingin jadi 3 periode juga. Begitu udah lulus dia masih ingin jadi 3 periode tuh, ketua BEM misalnya tuh. Kan itu bukan tradisi masyarakat sipil. Masyarakat sipil selalu mempercepat sirkulasi elite. Mahasiswa tuh ya nggak ada BEM yang 2 periode, 1 periode aja udah cukup kan. Karena bagi mereka itu agak aneh tuh monopoli kekuasaan yang lingkungannya itu bukan lingkungan politik. NU juga dasarnya kan bukan politik, ya organisasi masyarakat itu. Ya. Kalau mau bikin partai politik ya bikin, dulu ada partai politik NU, tapi NU-nya tetap sebagai civil society. Jadi ini konyolnya Pak Said Agil justru mendorong orang untuk berambisi jadi pemimpin bagus juga. Tetapi kalau dia sendiri yang berambisi dan mengabaikan sirkulasi elit di kalangan NU itu juga buruk. Kan memang ajaib, ini masyarakat sipil tapi perilakunya seperti menampung kekuasaan 3 periode kan. Usia 3 periode tuh 15 tahun apa 12 tahun. Sehingga anak-anak muda NU yang pinter-pinter itu akhirnya terjebak di dalam ya oligarki juga, ada oligarki di NU yang menghalangi mereka muncul sebagai pemikir loh, bukan sebagai semi politisi itu. Nah, mungkin sekali Pak Said Agil berpikir bahwa 2024 dia masih harus berperan supaya masih bisa jadi menteri atau apa karena belum kebagian di 2 periode Jokowi kan. Sudah jadi itu sebetulnya komisaris dia, CTKI beliau sekarang ini. Iya, tapi itu nggak cukup kan, maunya jadi menteri lah, menteri apa namanya agama lah ya. PM ya atau ya Menko PMK apa namanya? Ya, PMK, Menko PMK. Ya, soal begituan. Ya. Tapi itu kan bisa aja diperoleh kalau reputasi beliau Said Agil itu setelah selesai di NU memperlihatkan bahwa dia memang telah menjadi tokoh publik, menjadi tokoh bangsa itu. Maka pasti direkrut di 2024. Nggak perlu memperpanjang 3 periode, itu juga sinyal buruk bagi sistem peredaran atau sirkulasi kekuasaan itu, sirkulasi pemimpin itu. Seolah-olah NU tidak punya kader dan akan diperlihatkan bahwa NU memang nggak punya kader atau ada kader yang disupres, ditekan supaya nggak bisa menandingi ketokohan dari Said Agil. Itu buruk saya kira. Iya. Nah ini jadi kalau memang itu terjadi, ini semakin menegaskan tesis Anda bahwa semuanya itu memburuk, membusuk, itu bukan hanya di lingkungan pemerintahan, tapi sampai ke civil society kita juga mengalami pembusukan sekarang ini. Ya itu
poinnya selalu kita evaluasi secara paket, satu paket aja, bahwa keburukan kekuasaan akhirnya menyebar, menetes pada lembaga-lembaga lain. Sebetulnya hal ini dari awal udah kita deteksi bahwa Presiden Jokowi menelantarkan demokrasi itu, menelantarkan kemakmuran, menelantarkan kebanggaan ketokohan, sehingga ketokohan itu mesti dipaksakan melalui elektabilitas, dan pasti ada kasak-kusuk amplop juga nanti di dalam muktamar NU. Hal yang bisa dibayangkan orang gitu, karena semua orang punya kepentingan dengan NU. Nah, harusnya Said Agil yang memberi contoh tuh, saya cukup 2 periode dan saya akan menuntun bangsa ini dari luar kekuasaan. Itu judul buku yang bagus sebetulnya. Nanti dia nggak akan dicatat lagi sebagai seorang ustadz yang intelektual, tapi sebagai seorang pencari jabatan. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Oke. Ya, salam akal sehat terus. Ya, akal sehat dan selamat berakhir pekan, karena ini hari Jumat barokah, mudah-mudahan begitu. Siap.